Halo guys, kita bertemu kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dari dalam negeri. Film ini diperankan antara lain oleh Ari Ilham sebagai Kulin, Nikita Willy sebagai Amanda, Rachel Amanda sebagai Rere, Kelvin Jeremy sebagai Kibo dan Tara Budiman sebagai Mas Okis. Film bergenre drama komedi ini nyeritain tentang seorang remaja yang punya ketampanan di atas rata-rata, yaitu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, atau lebih sering dipanggil Kulin. Nama gue Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kulin terlahir dari keluarga yang terkenal dengan ketampanannya. Kulin mempunyai seorang kakak, yaitu Mas Okis, yang menggunakan ketampanannya sebagai aset untuk ngedeketin para wanita. Ayahnya, yaitu pakar cewek, dulunya adalah playboy yang punya mantan hingga ribuan. Ia akhirnya bertobat, setelah ketemu dan nikah sama Basuki Mawa, yang kini menjadi ibu Kulin. Berbeda dengan kakaknya, Kulin justru menganggap ketampanannya sebagai musibah. Bahkan, Kulin ngabisin hampir 100% waktunya di dalam rumah. Kulin takut untuk keluar rumah, karena wanita yang melihat parasnya, akan mengalami mimisan, histeris, serta kejang-kejang. Meski Kulin merasa dirinya baik-baik saja, namun ayah ibu dan kakaknya merasa khawatir. Kulin akan tumbuh menjadi remaja yang antisosial. Mereka lalu nyari cara, agar Kulin tumbuh normal dan bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum. Lalu, disusunlah skenario, seolah-olah mereka itu jatuh miskin dan gak ada duit lagi buat bayar biaya homeschooling Kulin yang mahal. Siap-siap. Papa ambil aja ya tawaran sinetron itu. Lagian itu syutingnya stripping, Pak. Sasaran mulai masuk. Tawaran uangnya lumayan, Pak. Buat bayar biaya homeschooling Kulin semester terakhir ini yang makan biaya paling gede dari semua pengeluaran. Sekarang siap-siap. Masuk ke adegan sedih, Pak. Maafin Papa ya, Ma. Rencana itu, akhirnya berhasil membuat Kulin sadar dan merasa bersalah. Pagi harinya, Kulin meminta maaf pada kedua orang tuanya, karena telah membebani keluarganya. Kulin janji untuk ninggalin homeschooling, dan masuk ke sekolah reguler. Maafin Kulin. Kulin tahu, selama ini Kulin menjadi beban yang besar buat mama sama papa. Kulin udah mutusin, Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Yes! Itu keputusan yang tepat. Mas Okis dan kedua orang tuanya sangat senang, setelah dengar keputusan Kulin itu. Menurutnya, keputusan Kulin itu adalah sebuah keputusan besar dan harus dirayain. Dengan syarat, Kulin cuma mau masuk ke sekolah khusus cowok. Tapi, Kulin ngajuin satu syarat, kalau Kulin hanya mau masuk ke sekolah khusus laki-laki. Keesokan harinya, dengan mengendarai motor, Mas Okis mengantar Kulin ke sekolah barunya, yaitu Sekolah Horizon. Setelah sampai di sekolah, Kulin tak mau melepas helmnya untuk menutupi ketampanannya. Bahkan, di dalam kelas pun, Kulin tetap tak mau melepas helm. Saat Bu Guru datang, Kulin masih berdiri di dalam kelas, karena tak kebagian tempat duduk. Si ibu guru mengancam akan melaporkan pada kepala sekolah, kalau Kulin tak mau membuka helm. Kulin pun dengan terpaksa membuka helmnya. Setelah dibuka, si bu guru itu pingsan karena melihat ketampanan Kulin. Si ibu guru itu pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Saat berusaha melarikan diri, 3 jagoan yang diketuai oleh Sidi itu menangkapnya. Oleh Sidi dan anggota gengnya, Kulin dibawa ke gudang sekolah. Sidi ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk menyerahkan proposal prom night gabungan ke sekolah BBM, yaitu sekolah khusus perempuan yang diketuai oleh Amanda. Sidi yakin, dengan ketampanan Kulin, BBM akan menerima proposal yang sudah 3 tahun selalu ditolak. Karena dipaksa dan diancam, maka Kulin pun tak punya pilihan lain. Di sana, Kulin berkenalan dengan Kibo. Kibo ditugasin sama Sidi untuk mengantar Kulin ke sekolah BBM. Setelah Sidi dan teman-temannya pergi, Kulin bilang sama Kibo, kalau ia mau melaporkan Sidi, dengan tuduhan melakukan bullying. Kibo pun berusaha ngebujuk Kulin agar mengurungkan niatnya. Setelah menerima laporan Kulin, kepala sekolah justru meminta Kulin untuk menuruti saja kemauan Sidi. Sebaiknya kamu turuti saja kemauan Sidi, ya. Sidi itu anak bungsu saya.
Saya sebagai ayahnya, saya cuma minta. Menurut kepala sekolah, sudah 3 tahun Sidi menolak kelulusannya, demi bisa prom night dengan sekolah BBM. Kepala sekolah khawatir dengan masa depan Sidi, jika terus-menerus menolak kelulusannya. Besoknya, tepat pada jam istirahat, Kibo dan Kulin sampai di sekolah BBM. Dengan indera penciumannya yang sangat tajam, siswi BBM bahkan bisa nyium bau Kibo dari jarak puluhan meter. Di sana, Kibo dan Kulin pun menjadi pusat perhatian. Mereka berteriak meminta Kulin untuk membuka helmnya. Setelah Kulin membukanya, seketika sekolah itu gempar. Hampir seluruh siswi di sekolah itu langsung mengalami pingsan, mimisan hingga kejang-kejang. Kejadian itu pun langsung viral hingga masuk berita TV nasional. Rumah Kulin pun ramai didatangi oleh pencari berita, dan para wanita yang ingin melihat ketampanan Kulin. Di rumahnya, orang tua dan kakak Kulin memanfaatkan kesempatan itu, dengan membuat acara Tour of the Life Mas Kulin, yang setiap tiketnya dihargai Rp35.000. Mengetahui orang tuanya telah menjual dirinya, Kulin memutuskan untuk tak pulang ke rumah. Ia pergi ke atap sebuah gedung untuk bersembunyi dan menghindari kejaran para wanita. Buat apa pulang? Mama papa aja udah Di sana, menjual Kulin. Kulin ketemu sama seorang perempuan yang melihat dirinya sebagai manusia normal, yang tak mimisan atau pingsan seperti kebanyakan wanita. Malam itu, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Kibo kemudian menjadi sahabat pertama Kulin. Ibu Kibo juga biasa saja dan tak mimisan ketika melihat Kulin. Kulin dan Kibo juga sama-sama suka bermain kartu Ayo Dia. Bo, lu main kartu ini juga, Bo? Iya. Gue udah habis 6 juta gak pernah dapet. Di sana Kulin bercerita, saat berada di atap gedung, ia bertemu perempuan yang melihatnya secara normal. Perempuan yang tak mimisan atau pingsan ketika melihat dirinya. Dan dia juga adalah siswi sekolah BBM. Besoknya, Kulin dan Kibo datang ke sekolah BBM untuk mengantar proposal prom gabungan. Mereka berdua menunggu di ruangan laboratorium. Setelah beberapa saat, Amanda datang dan mengambil proposal dari sekolah Horizon itu. Sekolahnya akan memberi kabar melalui telepon jika sudah ada keputusan. Setelah Kulin dan Kibo pergi, Amanda yang awalnya cuek itu akhirnya tak kuat dan mimisan juga. Setelah ditunggu-tunggu, sebuah pesan dari sekolah BBM pun datang. Akhirnya, sekolah BBM menyetujui proposal mereka untuk mengadakan prom gabungan. Prom pale lu, prom! Prom kamu gak jadi! Semua siswa dan guru di sekolah Horizon menyambut gembira kabar itu. Bahkan, saking bahagianya, Sidi pun sampai menangis. Dalam tidurnya, Kulin bermimpi berpasangan sama Rere di prom night itu. Hari demi hari berlalu, persahabatan Kulin dan Kibo semakin erat. Suatu hari, Kibo mengajak Kulin bermain futsal. Kibo mau nunjukin ke Kulin, cewek yang dia suka. Di lapangan futsal, ternyata tanpa diduga, ketampanan Kulin bisa menular ke orang lain melalui keringatnya. Sehabis main futsal, Kulin nanyain ke Kibo di mana cewek yang dia suka itu. Tapi sebelum Kibo ngasih lihat, perutnya tiba-tiba mules, dan dia pun pergi ke kamar mandi. Saat Kibo pergi, Kulin pergi ke warung untuk membeli minuman. Kulin kaget, karena penjaga warung itu rupanya perempuan yang ditemuinya di atap gedung waktu itu. Meskipun perempuan itu bersikap cuek dan tak peduli dengan ketampanan Kulin, tapi Kulin justru jatuh hati padanya. Saat Kulin mau ngajak kenalan, Kibo tiba-tiba datang. Kibo ternyata udah kenal sama perempuan itu. Kibo lalu ngenalin ke Kulin, kalau perempuan itu bernama Rere. Setelah itu, Kibo ngajak Kulin dan Rere makan bakso di tempat langganannya. Di sana, Kibo dan Rere sangat akrab. Bakso tuh terbuat dari apa? Apa? Ya bakso terbuat dari apa? Gue nggak tahu. Kulin merasa iri dengan Kibo, yang memiliki wajah biasa saja dan bisa hidup normal. Setelah sekian lama tinggal di rumah Kibo, Kulin janjian ketemu sama Mas Okis.
Kulin meminta Mas Okis membantu mendapatkan cewek incarannya yaitu Rere. Mas Okis pun memberikan cara dan trik untuk meluluhkan hati wanita. Mas Okis juga memberikan buku karangannya yang berjudul 1001 Cara Menaklukkan Wanita. Satu persatu trik yang diberikan Mas Okis telah Kulin lakukan. Namun, hal itu justru membuat Kulin semakin yakin jika Kibo dan Rere saling menyukai satu sama lain. Dalam kegelisahannya itu, Kibo berusaha menghibur Kulin dengan mengajak Kulin dan Rere pergi karaoke untuk merayakan dan sekaligus tanda terima kasihnya pada Kulin karena nilai UTS-nya mengalami peningkatan. Pada saat siswa Horizon tengah berolahraga, Amanda datang ke sekolah itu untuk menemui Kulin. Amanda memberikan sebuah iPhone dan undangan perayaan ulang tahunnya. Sidi langsung mengambil undangan itu, lalu menempelkannya di majalah dinding. Ternyata, hanya sepucuk undangan saja bisa membuat siswa sekolah Horizon merasa senang. Malam hari sebelum tidur, Kulin selalu membaca buku dari Mas Okis. Hari itu, sesuai yang direncanakan, mereka bertiga pergi ke karaoke. Di tempat itu, Kulin merasa sedih karena sikap Rere yang cuek padanya. Sebaliknya, Rere begitu akrab dan dekat dengan Kibo. Saat Kibo pergi ke kasir untuk membayar, maka hanya tinggal Rere dan Kulin di dalam ruangan. Kulin bilang sama Rere, jika selama ini, Kibo udah punya gebetan, yaitu Amanda. Siapa yang suka sama Kibo? Gak usah bohong. Gue tahu kok. Gue ngomong sebagai sahabatnya Kibo. Yang selalu berharap Kibo tuh sukanya sama cewek lain. Amanda. Melalui telepon, Kulin membuat rencana agar Amanda mencium Kibo di depan Rere saat pesta ulang tahunnya. Sesuai yang direncanakan, Rere yang melihat Amanda berciuman dengan Kibo itu merasa hancur. Rere pun pergi meninggalkan pesta itu. Di saat Rere sedih, Kulin memanfaatkan situasi dengan menyatakan cintanya pada Rere. Tapi Rere menolak dan menganggap Kulin hanya sebatas teman. Gue gak bakalan bikin lo nangis, Re. Gue suka sama lo, Re. Maafin gue. Tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang. Terlihat Kibo sedang mencari keberadaan Rere. Saat berada di halaman parkir, Kibo dikeroyok dan dipukuli oleh Sidi dan anggota gengnya. Mereka cemburu melihat Kibo berciuman dengan Amanda. Kulin kemudian menolong Kibo yang pingsan dan membawanya pulang. Setelah kejadian itu, Kulin merasa gelisah dan dihantui rasa bersalah. Malam hari sebelum tidur, Kulin mengakui semua perbuatannya. Jika semua kejadian itu sudah ia rencanakan, agar Rere sakit hati dan membenci Kibo. Mendengar pengakuan dari Kulin, Kibo sangat kecewa. Kulin yang dia anggap sebagai sahabat sejati itu justru mengkhianatinya. Malam itu, Kibo mengusir Kulin. Dari awal lu juga suka sama Rere. Lu bilang sama gua, kalau lu mau PDKT sama Rere, gua kasih kok. Gua bakal mundur. Sekarang lu keluar Di dari malam rumah yang gua. dingin dengan hujan yang deras itu, Kulin meninggalkan rumah sahabatnya. Sesampainya di rumahnya, orang tua dan kakaknya menyambutnya dengan gembira. Di sekolah, Kulin merasa kesepian dan waktu berjalan terasa lama tanpa adanya Kibo. Saat berada di rumah, Kulin selalu murung. Mas Okis pun berusaha untuk menghiburnya. It's Tamaru time. Tebakan malam seru. Teletubbies, kalau bangunnya kesiangan, jadi apa? Kulin, mamen. Telat habis. Hingga suatu hari, Kulin bermain basket dengan ayahnya. Ayahnya memberikan sebuah nasihat, bahwa laki-laki sejati, bukan dilihat dari wajahnya, tetapi dari sikapnya. Jadi memiliki wajah yang busuk akan jauh lebih baik daripada memiliki wajah yang tampan tapi hatinya busuk. Ketampanan gak selalu jadi jaminan, Lin. Lebih baik punya wajah busuk daripada punya hati yang busuk. Karena bukan ketampanan yang membuat kita ini jadi lelaki sejati. Tapi sikap. Itu yang dilihat oleh seorang cewek. Setelah mendengar nasihat dari ayahnya itu, Kulin pergi menemui Rere untuk menceritakan yang sebenarnya. Sehabis menemui Rere, Kulin pergi ke rumah Kibo untuk meminta maaf. Kibo yang masih sakit hati itu, awalnya tak mau memaafkan Kulin. Meskipun Kibo mengakui, semua kejadian itu, karena dirinya tak pernah berani mengungkapkan perasaannya pada Rere. Pengakuan Kibo itu, diperdengarkan ke Rere melalui handphone Kulin. Mungkin emang gue yang terlalu pengecut buat jujur soal perasaan gue ke Rere. Buat bilang, kalau di mata gue, dia itu adalah wanita yang paling unik dan paling cantik yang pernah gue kenal.
Kata siapa udah telat? Maksud lo ketawa gue aneh apa? Akhirnya, Kulin berhasil menyatukan Kibo dan Rere. Di bagian akhir film, Kibo akhirnya berhasil mendapatkan cinta Rere. Sementara itu, Kulin sadar karena sebagai manusia, seharusnya kita tak lagi membandingkan kekurangan dan kelebihan kita dengan orang lain. Karena, setiap manusia akan selalu memiliki alasan untuk mencintai dirinya sendiri. Dalam prom night itu, Kulin berpasangan dengan Amanda. Sementara Sidi hanya bisa gigit jari, karena gagal berpasangan dengan idolanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya.